Kalau nggak serius. Dua calon aja ya, Pak, timanya ya. Dua calon aja imanya. Yang di ruang Zoom sudah terlihat belum ya di layar? Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Pertemuan ke-15 ya. Ini sebelum UAS ya, minggu depan ya. Yang terakhir sebelum UAS, kita akan mempelajari tentang taktik pengendalian persediaan, manajemen persediaan. Nah, kita terlebih dahulu bahas tentang konsep persediaan adalah segala sesuatu yang disimpan, ya, barang produk jasa yang disimpan, kemudian digunakan atau ditawarkan pada saat yang diperlukan. Sumber dana yang menganggur yang dimiliki oleh perusahaan karena belum terpakai. Ya. Manajemen persediaan itu sendiri adalah serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan akan dikeluarkan, terus kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besarnya pesanan yang harus diadakan atau ditimbulkan. Sistem ini adalah untuk menentukan dan menjamin persediaan dalam jumlah maupun waktu yang tepat waktu. Bersama teman-teman ada bahan mentah, barang setengah jadi, hingga barang jadi. Bahan mentah itu bahan yang sudah diolah, ya, yang akan digunakan untuk membuat isi perdagangan. Terus barang setengah jadi atau dalam proses, itu barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Dengan barang jadi adalah barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dapat didistribusikan dan dijual. Namanya sipok. Supply barang berasal dari supplier, terus menjadi input bagi perusahaan atau manufaktur ya gampangnya. Terus diproses sedemikian rupa hingga menjadi barang jadi dan disalurkan ke customer. Ini sebagai manajemen ya. Kita dari supplier ya, tiga tadi sama ya, barang mentah diproses menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi hingga diedarkan ke customer dengan melalui departemen marketing hingga keterlibatan logistik dan departemen kemudian. Fungsi dari manajemen persediaan adalah yang pertama untuk menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman di atas sedemikian rupa enggak terlambat. Terus yang kedua menghilangkan risiko jika terjadi inflasi kenaikan harga, jadi persediaan barang dengan harga yang lama. Terus yang ketiga menyimpan bahan baku yang bersifat musiman. Yang keempat mendapatkan keuntungan karena ada diskon, ya, sebagainya karena sudah berkembang sebelumnya. Terus yang kelima menghilangkan risiko jika material yang dipesan rusak dan harus dikembalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan barang. Yang pertama biaya persediaan, timbul biaya ya, inventory cost. Terus yang kedua sejauh mana permintaan barang oleh pembeli dapat diketahui. Terus yang ketiga lama penyerahan barang dari pabrik atau dari produsen ke konsumen. Terus yang keempat ada atau tidaknya kemungkinan untuk menunda pemenuhan pesanan dari pembeli. Terus yang kelima kemungkinan diperolehnya diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Biaya-biaya yang timbul ada tiga yang utama. Biaya penyimpanan atau disebut juga holding cost atau carrying cost, itu biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Ya.
Mana dia listrik, AC dalam gudang, air, terus biaya asuransi. Terus yang kedua, biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost. Yang pertama adanya biaya administratif dari surat penyurat ya. Sekarang digantikan dengan elektronik ya. Terus sarana komunikasi seperti telepon, internet, pulsa, data dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan atau stock out. Yang pasti nggak bisa melayani konsumen ya, sehingga terjadi kehilangan penjualan. Terus biaya tenaga kerja atau upah yang timbul. Oke. Nah, penyelesaian ini sebenarnya ada dua analisis ya, EOQ sama analisis ABC. EOQ itu Economic Order Quantity dan analisis ABC. Yang sekarang ini kita bahas analisis ABC ya, karena waktunya udah batas juga dan ABC ini lebih sering diaplikasikan. Oke, pengelolaan persediaan dengan sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam tiga golongan, kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Ingat penurunan kepentingan yang ditentukan pada nilai rupiah atau nominal pada investasi masing-masing golongan persediaan. Klasifikasi ABC itu sendiri membagi persediaan menjadi tiga kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, berdasarkan atas nilai persediaan sehingga dapat diketahui item-item mana yang harus mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan item lainnya, ya, yang harus lebih dulu diperhatikan. Metode analisisnya seperti ini, ya. Lebih diperhatikan yang tentang ini ya, nilai persediaan. Ini untuk standar ukuran kriteria dari suatu soal nanti ya. Nanti lebih jelasnya di soal. Nah, terus standarnya juga seperti ini. Jadi ini harus memenuhi kriteria ini dulu, baru ke kriteria ini ya, prosesnya ini persediaan. Lebih jelas di soal ya nanti. Kelas A ini memenuhi 20% dari total volume, kelas B memenuhi 30% dari total volume, kelas C selebihnya. Ya. Nggak cuma 50 ya, kadang bisa kurang dari 50, tergantung soalnya. Prosedur yang pertama hitung volume tahunan rupiah, yang kedua menyusun urutan item persediaan, berdasarkan nilai terbesar sama dengan nilai kecil, max ke min, ya. Terus menjumlahkan volume tahunan, hitung nilai present kumulatif, jumlah volume tahunan secara kumulatif juga, seperti nilai persediaan, menghitung nilai present kumulatif dari biaya tadi dalam rupiah, hingga klasifikasi ke dalam tabel ABC-nya. Soal aja biar lebih jelas. Suatu perusahaan dalam proses produksinya menggunakan 10 item bahan baku, ya, selama 1 tahun dengan harga bahan baku per unit digambarkan dalam tabel. Ya, ini dicermati dulu. Ada itemnya, produknya, terus ada kebutuhannya, berapa unit per tahun, ya. Terus ada harganya, berapa rupiah per unit, ya. Total biaya dikalikan ya, 600 kali 800, 140.000, 100 kali 1.000, 13.000 dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Total biaya kalian adalah harga per unit dikalikan kebutuhan nilai persediaan ini per tahun. Dari tabel ini, ya, ini ada pengembangannya. Nah, harus menyusun dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Ya. Nilai terbesarnya berapa ini di total biayanya? 6 ya. Bawahnya 9 juta, 4,5 juta ya. Nah, itu berarti ini ya. Kita beli berikutnya, kita harus menyusun, ya, dari yang terbesar ke yang terkecil, ya, dari 9 juta ke 200.000, urut.
Itemnya juga mesti berubah dong, mengikuti itemnya. 109 yang terbesar produknya, 110 yang kecil ya, tetap biayanya 2.000. Terus setelah itu, nah nanti sebelum klasifikasi KBC saya jelaskan juga, ini disusun dulu ya teman-teman ya. Volume tahunan ya, 80 sampai dengan 1.000. Ini disusun lagi ya. Ini tulis lagi ke poin 2. Jadi ini tabel baru nih, tapi sama aja nilainya nanti. Ini produknya disusun lagi. Terus yang ini tadi kebutuhan unit per tahunnya. Nah, kumulatif unit ini dari mana? Yang ketiga itu dari itu terus lagi ya, nilai persediaan yang awal yang terbesar 90 ditambahkan 1.800 berapa? 2.550 kan? 2.550 ditambah 1.000 250. Seterusnya gitu ya. Ini tambah selanya hingga totalnya 1260 ditaruh di produk terakhir. Kumulatif ya. Namanya kumulatif unitnya. Terus kumulatif unit persentasenya 750 dibalikan totalnya 1250 dikalikan 100 jadinya 6%. 2.550 dibalikan 1250 dikalikan 100 jadi 20%. 12.960 bagi 12.960 dikali 100 jadi 100%. Paham habis ini? Belum apa-apa nih. Paham ya? Kumulatif ya. Jadi ditambahkan di poin kedua yang setelahnya. Hingga totalnya terakhir ditaruh di produk yang paling bawah. Terus dipresentasikan. Nah ini sama nih, volume tahunan rupiah. 9,1 sampai 2.000 diambil dari total biaya, ya, dari yang besar ke yang kecil. Ya. Kumulatifnya adalah rupiah sama, jadi 9,1 ditambahkan 4,5 jadi 14 juta ya. 14 juta ditambahkan 1.500 berarti 15 juta dan gitu seterusnya. Sampai terakhir totalnya 20 juta 026 ribu. Prosesnya sama, tadi ngitungnya seperti ini tadi ya. 9,1 dibagikan 20 juta dikalikan 100 jadi hasilnya 48. Terus 14 juta dibagikan 20 juta dikalikan 100 jadi hasilnya 70% dan seterusnya. Paham tabelnya sampai sini? Sebelum ke ini klasifikasinya, kenapa muncul ini A, B, C? Ini dulu harus dipahami dulu. Paham kumulatifnya? Iya, Mbak. Ngerti, Mas? Ini dari mana? Angka 2550 dari mana? 2580 dari mana angkanya? Ini kan soalnya nih tadi lah, ini kumulatifnya nih yang angka ini dari mana ya? 2580. Apa? 780 kalau nggak ada kalkulator deh. Nggak yakin. 780 dibagikan 1290 dikalikan 100 6%. Pakai kalkulator apinya. Hah? Ya, ini sebagai total ya. Produk terakhir ini sebagai totalnya. Ini kalau dijumlah ya 1290 sama. Kalau jumlah poin 2 ini sumnya ini hasilnya 1290. Cuman berhubung ini kumulatif ditambahkan ditaruh di produk terakhir. Ini dulu dipahami sebelum ini klasifikasinya agak rumit. Makanya ini dulu dipahami dulu. Enggak, yang 100 ini. Yang satu itu 1290 bagi 1290 dong, dikalikan 100. 1290 bagi 1290 dikalikan 100 berapa?
Kan 100. Jadi kalau yang itu 12,60 balik, kebalik. 760 bagi 12,60. Coba dihitung kalkulator. Ya. Ini sebagai pembaginya. Totalnya ini sebagai pembaginya. Coba pakai kalkulator kalau nggak yakin. Ini dalam unit ya, volume. Kalau ini dalam biaya atau rupiah. Dinaikkan. Mbak yang bocor siapa namanya? Iya, iya, iya. Ini dari mana, Mbak? 14.016, Mbak. Ya. Angka 48 dari mana, Mbak? Kita ya persentase. Dinaikkan lagi. Belum melangkah ke klasifikasi. Paham ya? Sudah. Klasifikasi ini saya setelkan di Excel ya, biar lebih jelas. Bentar. Yes, belum di kelihatan ya, teman-teman ya. Kalau orang kelihatan maju. Ya nanti saya ini saya upload di learning nanti. Saya jelaskan dulu ya. Ini ya. Nah, ini saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi ya di bentuknya ya. Seperti di PowerPoint tadi ya. Saya tulis lagi hingga klasifikasinya. Ya. Ini tandanya merah ini yang kelas A, kuning kelas B, terus hijau kelas C. Ya. Gitu ya. Yang poin 2 saya jumlahkan sama kan? Ini harus sama nih. 12,50 sama ini nilai kumulatif di produk terakhir 12,50 juga. Ya. Ini juga harus sama. Totalnya yang volume tahunan di poin 5, 20 juta sekian. Yang dinilai kumulatif di produk terakhir juga 20 juta sekian. Harus sama. Kalau nggak sama, berarti penjumlahan di sini salah. Ya. Dari mana kelas A, kelas B, kelas C? Kita lihat dari standar yang PowerPoint. Ya. Ini. Nah, harus memenuhi 20%, 30%, 50%. Ini di Excel-nya. Ya. Kita lihat dari unit dari volume persediaan ya, teman-teman. Kita kunci di poin 2, ya, di poin 2. Urutan kelas A, B, C, C itu dari yang pasti dari atas kelas A, terus bawahnya kelas B, sisanya kelas C ya. Kelas A ini berawal dari 3 item ini, 19, 107, 109.
Kenapa dari 3 item ini? Karena 3 item ini jika dijumlahkan, ya, ini ya, dilihat dari ini ya, rumusnya ya. Jika dijumlahkan, ya, totalnya dibagikan dengan 12.960 dengan total ini dikali 100 itu hasilnya 27,6, ya. Karena kelas A range-nya 20%, artinya 20% itu antara 20 sampai 29%. Ini ya, range-nya. Kalau kelas B range-nya 30 sampai 39, kalau kelas C sisanya. Meskipun nggak sampai 50 nggak apa, pokoknya sisanya. Ya. Ini semi trial and error ya, teman-teman ya, hitungnya ya. Jadi item mana dulu ya, yang pasti item dari atas ke bawah A, B, C ya urutannya. Ya. Coba dijumlahkan. 780 tambahkan 1.800 tambah 1.000, totalnya dibagikan 1260 berapa? Ya. Jadi 350 tadi dibagikan 1260 dikalikan 100 dari hasilnya 27,6. Ya, memenuhi kriteria enggak antara 20 sampai 29% dari range A ini. 27 itu antara 20 sampai 29 enggak? Ya, itu kan. Nah, coba kalau saya kurangi 1 ya. 2 item aja. Jadi maksudnya 19 sampai 107 aja. Ini yang jumlah. Ini hasilnya 2550, 19,9 kurang. Jadi harus ditambahkan 1 item ya. Tambahkan B. Nah, 27,6. Kalau saya tambahkan lagi 1 item lagi, jadi 4 item ke yang 103 ya. Ini hasilnya 4180 dibagikan 12.960, hasilnya 32, malah lebih. Nggak bisa ya, karena totalnya antara 20 sampai 29%. Ya. Jadi yang paling ideal tadi 3 item ya. Jadi total 27,6%. Nih. Saya jangan lihat ini dulu, yang ini dulu. Nah, ini. Ya. Lihat yang ini dulu. Paham? Lihat yang unit persediaan, yang poin nomor 2. Poin nomor 2 ini. Paham? Mbaknya, yang dinaikkan? 3580 itu tadi, gila. 3580 ini penjumlahan dari unit 3 item ini, Mbak. 109, 107 sama 105. 780 tambahkan 1.200 tambahkan 1.000. Ya kan? 350 dibagikan totalnya ini tadi 12 dikalikan 100 hasilnya 27,6%. Antara kriteria 20 sampai 29%. Ya, 27. Tadi saya kurangi 1 kan? Saya kurangi 1 item, jadi 2 item yang didapatkan 19% kurang hasilnya. Kalau saya tambahkan 1 item lebih dari 30%. Jadi yang ideal kelas A 3 item ya, karena hasilnya 27%, antara range antara 20 sampai 29%. Ini udah aturan nih ya. Nggak bisa coba nih. Ini udah aturan. Mbak ditermatin. Ya, saya sebentar A dulu ya, A dulu gitu. Nah, ini. Yang A udah paham ya. Nah, terus yang B ya. Nah, yang B ini range-nya persentasenya harus 30 sampai dengan 39%. Ya. Itemnya dari mana? Yang masih setelah item 105 ya. 103 sampai ke bawah ya. 600 sampai dengan ke bawah ya. Ini saya coba jumlahkan 4 ya, 600 plus 750 plus 2400 plus 800 hasilnya adalah 4580 dibagikan 12.960 totalnya ya, 12.960 dikalikan 100 jadi 35%, 35,3%. Sudah masuk antara kriteria 30 sampai dengan 39%.
Coba saya kurangi 1 ya. Nah, saya kurangi 1. 29. Masuk 30% nggak? Nggak kan? Kurang 1 kan? Akhirnya tambah 1 lagi. Coba saya tambah 1 ya. 41. Lebih dari 39% nggak? Masuk kriteria B nggak? Nggak kan? Berarti yang pas tadi 4 item kan? Nah, ya. 35% di antara range antara 30 sampai 39%. Gampangannya gitu. Tuh. Ya. Paham? Kelas B? Ini ya kelas B ya. Kuning ya, tanda kuning. Kelas C gimana? Ya sisanya. Ada lagi. Gitu. Tuh, ya. Sisanya apa kelas C? 800 ya. 104 sampai 102 110 ya. 800 plus 2000 plus 1000. Hasilnya 4.800 bagikan 12,60 dikalikan 100 jadi 37%. Sisanya ya. Ini gitu. Ini nggak sampai memenuhi 50% nggak apa-apa. Yang penting sisanya dari perhitungan persediaan kelas A sama kelas B. Gitu. Ya. Kenapa? Apa kelipatan? Itu udah rumus. Nah, udah rumus standar. Bagus. Ini rumusnya. Tinggal trial and error menghitung setiap item ya dari tabel. 29,99 masih masuk kelas A. Kalau 30,0 baru kelas B. Makanya kalau bisa jangan dibulatin dulu ya. Di belakang koma masih tetap dibiarin aja. Nah, gitu ya. Tapi jangan terjadi sih Mbak kalau terjadi itu. Udah paham ya yang aturan pertama ya? Oke, yang ini dulu ada kan nggak? Ini. Ah, Mas. Makanya ngerti? Sudah. Oke, sekarang ini udah ya. Nah, sekarang kita cross check ke aturan kedua. Aturan kedua ini kuncinya di sini ya. Ini saya garis merah ini ya. Nah, itu dari cross check ke biaya ya. Itemnya sama. Ini dari nilai persediaan atau volume atau biayanya ini 15.516 ini itu dari mana? Ya dari item ini. Itu loh. Dari item ini ya. Dari 9516 dimakan 4,5 juta tambah 1,5 hasilnya 15 juta sekian dibagikan dengan totalnya 20 juta dikalikan 100 jadi hasilnya 77% ya. Ini juga aturan standar nih ya. Kelas A dari total biaya atau total nilai persediaan itu harus 40 sampai 80% ya. 77% masuk kriterianya enggak? Masuk kriteria 40 sampai 50 enggak? Ya, masuk kan? Klop kan berarti. Ya. Terus yang kelas B ya, 3570 dari mana? Ya penjumlahan antara ini. Item ada 320 sampai dengan 480 hasilnya 1.570.000 dibagikan 20 juta sekian dikalikan 100 hasilnya persentasenya 17,8. Kelas B ini aturannya 10 sampai 20% dari totalnya persediaan. 17% masuk kriteria 10 sampai 20% enggak? Masuk kan? Iya. Iya. Kelas C ya misalnya, jadi
40 tambah 300 tambah 200, hasilnya 40.000 dibagikan 20 juta sekian, dikalikan 100 sama dengan 4,7%. Kelas C aturannya itu 1 sampai 10% dari total nilai persediaan. 4,7 itu masuk kriteria nggak ada 1 sampai 10? Masuk kan? Gitu. Ya, dicermati dulu. Jadi yang penting ngitung ini ya, nilai persediaan dulu, ngitung yang poin 2 tadi ini, baru cross check ke biaya ya. Insya Allah sama. Ini. Ya. Oke, dinamakan analisa ABC. Ya. Di kelas A ini yang harus diprioritaskan dulu ya untuk pemenuhan persediaannya. Di suatu manufaktur ya, biasanya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Hitungan klasifikasi ABC. Sudah paham Mbak Denisa? Oh iya deh. Ini ya, tak sadar yang satu tadi ya. Ya, nanti sebentar. Ini. Masnya paham, Mas? Ya. Ini nanti file Excel ini saya bagikan di di Sapi di learning ya. Ini. Jadi itu udah rumus ya teman-teman ya, yang range-nya ini ya. Range 20 sama dengan range dari biaya ini ya. Silakan kalau ditanyakan. Wah, S. Iya, iya. Mbak apa? Laili. Iya. Kalau yang tadi Mbak Laila. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan, saya jelaskan tentang UAS-nya ya. Oke, UAS-nya di minggu depan. Waktunya sama ya, waktu kuliah ya, jam 12.50 ya, satu ya. Iya, ini sama. Waktunya sama waktu kuliah. Terus submit jawabannya dalam bentuk PDF ya. Terserah kalian mau tulis tangan, mau di Word, mau di Excel, cuma saya terimanya dalam bentuk PDF. Ya. Kalau ada yang dalam bentuk Word atau lainnya, ya saya terima, cuma ada pengurangan bagi nilai gitu. Terus waktunya 2 jam ya. Kenapa? Terlalu lama. Terlalu lama. Kaget dulu terlalu lama. Udah gitu loh. Waktu UTS kemarin
ada yang 1 jam itu udah mengumpulkan. Siapa ya? Lupa saya namanya. 1 jam udah mengumpulkan loh. Hebat anaknya gitu ya. Iya, itu. Berarti saya ukur nih, aduh ini waktunya kecepatan nih kalau terus. Ya, oke waktunya 2 jam ya, teman-teman ya. Maksudnya, tolong diperhatikan waktunya, jangan sampai ada tolong baca mengumpulkan. Terus soalnya ya, soalnya cuma dua, tapi jawabannya banyak maksudnya. Ya, teori aja ya. Soalnya 2 ya. Yang pertama tentang kemarin yang metode dialog kritis. Ya, masih ingat kan? Kenapa? Ya, nggak jelas. Metode dialog kritis yang saya jelaskan kemarin. Itu nanti kalian ini ya disuruh gambarkan node ya, node jaringan jalur kritisnya sampai ngitung jalur alternatif dari start ke finish itu berapa jalur alternatif, terus dihitung nilai terbesarnya kan kalau jalur kritis. Terus yang soal kedua itu tentang yang tadi ya, analisis ABC. Ya itu tadi analisis ABC tadi yang soal kedua. Rumah sakit segisi buat orang soal gitu ya. Ya, gitu ya. Cuma 2 kalau soalnya, lagi. yang jalur kritis itu kegiatannya lebih banyak dari yang saya contohkan kemarin. Cuman kan dasarnya sama. Gitu. Cuma ya, yang tulis ABC tadi mas. Cukup. Mbak Denisa kecil. Satu soal mungkin 15 menit ya mbak. Kenapa tuh? Nah itu. Sebenarnya 1,5 jam ya teman-teman ya. Dari ketentuan dari tata akademik 1,5 jam. Cuman kebijakan dari dosen aja. Bayar sendiri. Ya, ada yang naikkan dari UAS-nya, jangan tak jawabannya ya, gitu ya. Nah itu jangan naik soal jawabannya. Udah kisi-kisi udah dikasih loh, jadi ya bukan berarti yang lain materinya nggak dipelajari ya, dipelajari, cuman fokus kepada 2 soal itu tadi. Untuk tadi itu gampang kok, ya. Bagi Mbak Denisa gampang. Sekarang nggak ada yang kita sama ya. Tuh. Ya, salah satunya.